contoh saja. Banyak yang salah kaprah, terutama dari saudara-saudara Karesteng yang tidak tahu apa-apa itu. Saudara Karesteng yang tidak tahu apa-apa dengan segelar sehormat, mereka mengatakan bahwa Musa berbahasa, contoh ya, Musa berbahasa Ibrani. Ini salah sekali. Hai, jumpa lagi dengan saya Al di channel Al Murid. Dalam video ini kita akan meluruskan kesalahan Kainama. Ada 3 kesalahan Kainama ketika berada di Mesir. Untuk itu simak videonya berikut ini. Sekali lagi, buat Anda yang ingin lebih dalam menggali pengetahuan tentang kristologi atau usuluddin atau perbandingan agama, Yahudi tidak pernah ada hubungannya dengan kekristenan. Sekali lagi garis bawahi, melalui perjalanan ini, melalui informasi yang kita berikan dari tanah para nabi, langsung perjalanan Kainama di tanah para nabi, sungguh terbuka satu kenyataan yang memang pahit untuk orang Kristen. Untuk orang Kristen itu pahit. Lihat di balik bukit itu, itu deretan Gunung Sinai. Dari sini terbukalah suatu kenyataan pahit, dan memang harus diterima apa adanya. Apa? Kekristenan tidak ada hubungannya dengan keyahudian. Kekristenan tidak ada hubungannya dengan Torah, Nevim, Ketubim. Kekristenan tidak ada hubungannya dengan Yeshua HaMashiach, dengan Isa HaMasih, dengan Isa alaihissalam. Tidak ada. Kainama menuduh Yahudi tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Untuk menjawab tuduhan bahwa Yahudi tidak ada hubungannya dengan kekristenan, kita perlu tahu fakta historis dan teologis yang menunjukkan hubungan yang tak terpisahkan antara Yahudi dan kekristenan. Pertama, Yesus adalah Mesias Yahudi yang dijanjikan. Kekristenan berakar pada tradisi Yahudi, dan Yesus diakui sebagai Mesias yang dijanjikan dalam nubuatan Perjanjian Lama. Nubuatan dalam kitab Yesaya, Mika, dan Mazmur sangat jelas menggambarkan kedatangan Mesias, yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dia lahir dari keturunan Daud. Matius 1 ayat 1-17 sesuai dengan janji-janji Allah kepada bangsa Yahudi. Jelas sekali Yesaya 53 berbicara tentang penderitaan Mesias. Mika 5 ayat 2 berbicara nubuat kelahiran Mesias di Bethlehem. Mazmur 22 sebagai gambaran penderitaan yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Kedua, Perjanjian Lama adalah fondasi bagi kekristenan. Kekristenan menerima dan memelihara kitab-kitab Perjanjian Lama, yang merupakan tulisan-tulisan suci Yahudi. Yesus sendiri dan para rasul sering mengutip Perjanjian Lama untuk menegaskan otoritas dan kebenaran ajarannya. Misalnya, dalam Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Perjanjian Lama mencatat karya Allah dalam sejarah Israel dan nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias, yang diakui oleh orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Ketiga, rasul-rasul dan jemaat awal adalah orang Yahudi. Jemaat Kristen awal terdiri dari orang-orang Yahudi. Yesus sendiri adalah seorang Yahudi, begitu juga dengan para rasulnya. Paulus, yang menjadi tokoh utama dalam penyebaran kekristenan, juga adalah seorang Yahudi yang sangat terdidik dalam hukum Taurat. Baca Filipi 3 ayat 5. Bahkan gereja Kristen pertama lahir di Yerusalem, pusat agama Yahudi. Keempat, rencana keselamatan dimulai dengan bangsa Yahudi. Allah memilih bangsa Yahudi sebagai umat pilihannya dalam Perjanjian Lama, dan dari bangsa ini, rencana keselamatan bagi seluruh dunia dimulai. Dalam Roma 1 ayat 16, Paulus menegaskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini menunjukkan bahwa keselamatan datang pertama-tama melalui bangsa Yahudi, namun terbuka untuk semua bangsa. Jadi, Yahudi dan kekristenan memiliki hubungan yang mendalam dan tak terpisahkan, baik secara teologis maupun historis. Kekristenan lahir dari tradisi Yahudi, dan iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari akar-akar Yahudi. Tuduhan bahwa Yahudi tidak ada hubungannya dengan kekristenan sepenuhnya keliru. Kesalahan kedua, Kainama menyebutkan Sungai Nil panjangnya 620 km.
Sungai Nil ini panjangnya sekitar 600 km lebih, 620 km Sungai Nil ini. Faktanya berdasarkan data ilmiah yang diakui secara umum, Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 6.650 km atau 4.130 mil. Sungai ini mengalir melalui beberapa negara di Afrika Timur Laut, termasuk Uganda, Sudan, dan Mesir, hingga bermuara di Laut Mediterania. Adalah sebuah kesalahpahaman atau informasi yang tidak akurat jika seseorang menyebut panjangnya hanya 620 km. Nil adalah sumber kehidupan bagi banyak peradaban kuno, terutama Mesir kuno, dan perannya dalam sejarah dan budaya sangat besar. Kesalahan ketiga Kainama adalah menyebutkan Musa berbahasa Ugarit atau bahasa Koptik tua atau bahasa serumpun dengan bahasa Arab, tidak berbahasa Ibrani. Nama Sungai Nil dan Mesir begitu terikat dengan keberadaan beliau Nabi Musa alaihissalam, sehingga insya Allah ada beberapa hal yang akan kita berikan gambaran. Contoh saja, banyak yang salah kaprah, terutama dari saudara-saudara Karesteng yang tidak tahu apa-apa itu, saudara Karesteng yang tidak tahu apa-apa dengan segelar sehormat, mereka mengatakan bahwa Musa berbahasa, contoh ya, Musa berbahasa Ibrani. Ini salah sekali. Musa hidup kurang lebih dari sini, dari Kairo, kurang lebih ada sekitar 108 kilo lagi. Itu nama tempatnya Goshen. Dan Musa sejak lahir sampai dengan usia 40 tahun, beliau berbahasa Ugarit. Ugarit itu bahasa Koptik tua, yang untuk kemudian bahasa ini adalah bahasa yang juga serumpun dengan bahasa Arab, sehingga ketika beliau Nabi Musa alaihissalam atau Moshe Rabbeinu bertemu dengan Jitro, dia berbicara bahasa Arab sudah biasa, ya. Mari kita melihat sisi sejarah dengan logik. Ternyata orang-orang di Indonesia, para apologet Kristen tidak tahu apa-apa, sangat tidak tahu apa-apa. Bilang Musa berbahasa Ibrani dari Hong Kong, tidak ada. Ya, Musa berbahasa Ugarit. Ugarit itu apa? Ugarit adalah bahasa Koptik tua. Bahasa Koptik tua yang banyak kata-kata sepadan dengan bahasa Arab. Muslim padahal mengakui Musa berbahasa Ibrani, kenapa bangkai bertentangan dengan Muslim? Mengutip dari rumahfikih.com, dalam poinnya yang keempat menyebutkan, bahasa yang digunakan Allah SWT dalam kitab suci disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh masing-masing nabi. Karena Nabi Musa berbahasa Ibrani, maka Taurat pun menggunakan bahasa Ibrani juga. Hal ini sesuai dengan ayat berikut. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Ibrahim ayat 4. Ada hal yang unik dari ayat ini. Allah disebutkan menyesatkan orang. Saudara, perlu kita ketahui, klaim bahwa Musa berbicara dalam bahasa Ugarit atau Koptik tua dan bukan bahasa Ibrani bertentangan dengan bukti sejarah dan tradisi Yahudi serta Kristen. Berdasarkan Alkitab dan bukti sejarah, Musa berbicara dan menulis dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel pada zamannya. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan mengapa klaim tersebut tidak dapat dipertahankan. Pertama, bahasa Ibrani sebagai bahasa Musa dan Israel. Menurut tradisi Yahudi dan Kristen, Musa menulis kitab Taurat 5 kitab pertama Alkitab dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani adalah bahasa utama bangsa Israel pada periode Musa, sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Kitab-kitab ini termasuk Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani kuno. Kitab Ulangan secara eksplisit mencatat perkataan Musa kepada bangsa Israel dalam bahasa Ibrani. Alkitab berulang kali mengacu pada bahasa Ibrani sebagai bahasa bangsa Israel, misalnya dalam Nehemia 13 ayat 24 dan 2 Raja-Raja 18 ayat 26. Kedua, konteks sejarah dan arkeologi. Bahasa Ibrani adalah bagian dari rumpun bahasa Semitik, yang juga mencakup bahasa Ugarit, Akkadia, dan Arab.
Namun, bahasa Ibrani memiliki status khusus sebagai bahasa yang digunakan oleh bangsa Israel. Pada zaman Musa, bangsa Israel sudah memiliki identitas dan bahasa sendiri yang berbeda dari bahasa-bahasa lainnya di kawasan itu, termasuk Ugarit dan Koptik. Bahasa Ugarit adalah bahasa yang digunakan di kota Ugarit, di pantai utara Suriah, sekitar abad ke-14 sebelum Masehi hingga abad ke-12 sebelum Masehi. Meskipun termasuk dalam rumpun bahasa Semitik, Ugarit tidak digunakan oleh bangsa Israel, melainkan oleh peradaban di kawasan yang berbeda. Sedangkan bahasa Koptik adalah tahap akhir dari bahasa Mesir kuno dan terutama berkembang setelah era Musa. Bahasa Koptik digunakan oleh orang Mesir pada era kekristenan awal, ratusan tahun setelah zaman Musa. Oleh karena itu, tidak mungkin Musa berbicara atau menulis dalam bahasa Koptik. Ketiga, tradisi Yahudi dan Kristen. Berdasarkan tradisi Yahudi dan Kristen, Musa adalah pemimpin yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, peristiwa keluaran, dan bangsa ini sudah dikenal sebagai orang Ibrani, yang menggunakan bahasa Ibrani. Identitas dan bahasa Israel adalah bagian integral dari narasi Alkitab. Kejadian 14 ayat 13 menyebut Abraham sebagai orang Ibrani, mengacu pada leluhur bangsa Israel, jauh sebelum Musa. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel sudah memiliki bahasa dan identitas yang jelas sebagai orang Ibrani. Keempat, hubungan dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani dan Arab memang serumpun, sama-sama termasuk dalam keluarga bahasa Semitik. Namun, mereka tetap merupakan bahasa yang berbeda. Bahasa Arab mulai berkembang sebagai bahasa tersendiri beberapa abad setelah Musa, terutama di Semenanjung Arab. Pada zaman Musa, bahasa Arab dalam bentuk yang kita kenal sekarang belum berkembang sepenuhnya. Jadi, klaim bahwa Musa berbicara dalam bahasa Ugarit atau Koptik tidak memiliki dasar historis atau teologis yang kuat. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa Musa dan bangsa Israel. Sementara bahasa Ugarit dan Koptik memang ada di wilayah tersebut, mereka bukanlah bahasa yang digunakan oleh Musa atau bangsa Israel pada zaman itu. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua. Salam murid Kristus.